Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagian kedua dari refrigeration and liquefaction, yaitu liquefaction processes atau proses-proses likuifaksi. Produk liquefaction diantaranya adalah LPG yang Anda bisa temui tabung sebesar ini di SPPBE ya, yang dari tabung besar ini akan dikemas menjadi produk LPG dengan tabung yang ukuran lebih kecil, yang 3 kilo, 5,5 kilo, dan 12 kilo ya. Produk lain yang juga merupakan hasil dari proses liquefaction yaitu LNG ya. LNG dengan LPG sama-sama produk dari minyak bumi ya, yang senyawanya berbeda. LNG itu komponennya metana, utamanya metana. Kemudian kalau LPG utamanya adalah propana. Produk lain yang juga bisa Anda temui yaitu nitrogen cair ya. Ilustrasi yang ada di sini ini menggambarkan nitrogen cair yang ditempatkan di suatu wadah pada kondisi atmosferis ya. Nitrogennya akan otomatis berubah menjadi gas nitrogen ya, yang ilustrasinya seperti ini. Nah, efek seperti ini digunakan di produk nitrogen ice cream ya, untuk mempercantik penyajian. Produk lain yang juga kita temui sebagai hasil dari liquefaction adalah dry ice, yaitu CO2 padat. Ilustrasinya seperti ini. Lalu aplikasinya bisa digunakan di konser-konser ya. Nah, kalau kita lihat definisinya, proses likuifaksi yaitu proses yang mengubah atau bisa dilakukan ketika suatu gas didinginkan sehingga suhunya berada di area dua fase kurva keseimbangan. Caranya bisa dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah pendinginan pada tekanan konstan, yaitu isobaric cooling. Cara yang kedua adalah ekspansi gas, yaitu proses isenthalpic expansion. Kemudian yang ketiga adalah proses throttling atau isentropic proses, isentropic expansion ya. Sama. Nah, proses itu, 3 proses tadi kita bisa jelaskan dalam diagram T versus S yang kita lihat di slide ini ya. Pada awalnya titik yang kita gunakan adalah titik A. Awalnya titik A yaitu posisinya ada di sebelah kanan dari garis saturated vapor. Ini menandakan wujud dari A ini berupa gas ya. Proses yang pertama yaitu pendinginan pada tekanan konstan dilakukan pada tahapan A berubah menjadi 1 ya. Tapi titik 1 ini posisinya masih berada di sebelah kanan garis saturated ya. Sehingga kalau mau berubah menjadi fase cair harus diperpanjang menjadi titik yang ada di sini. Ini titik 1. Oke, ini adalah proses yang pertama A menjadi 1 ya. Kemudian proses yang kedua adalah ekspansi ya, gas expansion. Ini tahapannya adalah titik A menjadi titik 3. Ini proses ekspansi secara isentalpis ya, entalpinya sama. Namun titik A menjadi 3 ini prosesnya berlangsung pada fase gas semua. Jadi titik 3 belum masuk di area di bawah kurva keseimbangan. Sehingga titik A menjadi 3 ini pun belum bisa disebut proses likuifaksi. Supaya proses ini bisa menghasilkan produk cair, maka A dan 3 ini digeser ke sebelah kiri menjadi A aksen dan 3 aksen. Maka ketika A aksen berubah menjadi 3 aksen, prosesnya bisa menghasilkan fase cair di titik 3 aksen ini. Nah, supaya A bisa bergeser menjadi A aksen, maka tahapannya adalah A dikompresi
secara isentropis menjadi kondisi B. Ini tekanannya lebih tinggi, ya, tapi entropinya sama. Kemudian B menjadi A aksen, ini prosesnya seperti A menjadi titik 1 tadi. Jadi pendinginan pada tekanan konstan, kemudian ekspansi. Ya, jadi tahapan di cara yang kedua adalah A menjadi B menjadi A aksen, dan A aksen menjadi 3 aksen. Cara yang ketiga adalah proses throttling, ya. Proses throttling atau isenthalpic proses. Nah, ini saya salah ya. Ini harusnya diganti menjadi isentropis. Dikoreksi menjadi isentropis. Tadi di depan sudah diganti ya, cuma ini kelupaan. Proses isentropis proses ini terjadi di tahapan A menjadi titik 2 ini. Jadi proses menggunakan expansion engine, ya, atau expander gitu, sehingga nanti hasilnya kita peroleh titik 2 ini masuk di area 2 fase. Tapi kita harus perpanjang seperti A ke 1 tadi. Jadi ada di 2 aksen, ini titik 2-nya diperpanjang ke sini. Nah, dengan titik-titik yang berada di area di bawah kurva ini, maka wujudnya ada yang berubah menjadi cairan, ya. Tidak 100%, tetapi ada sebagian fraksi yang berubah menjadi fase cair. Inilah proses liquefaction. Jadi ada 3 pilihan. Nah, aplikasi real di lapangan, salah satu proses yang digunakan itu menggunakan metode yang kedua, yaitu kompresi, kemudian dilanjutkan dengan pendinginan isobarik dan ekspansi menggunakan throttle tadi, ya. Yang pertama, kompresi isentropis dilakukan dengan menggunakan unit kompresor di sini, ya. Ada kerja yang dibutuhkan, ada umpan dari titik 1 masuk ke kompresor. Setelah itu keluar di titik 3. Nah, karena akibat kompresi tekanannya naik, suhunya juga ikut naik, ya. Lalu suhu yang naik itu didinginkan dengan alat cooler menjadi kondisi 4. Tahap berikutnya adalah masuk ke proses B ke A aksen, yaitu proses pendinginan. 4 berubah menjadi titik 7, ya. Lalu titik 7 berubah melalui proses ekspansi ini, ya. Ekspansi sehingga diperoleh titik 8. Nah, titik 8 ini sudah terbentuk 2 fase, fase cair dan fase gas. Lalu dipisahkan di alat yang ini, separator, ya, sehingga diperoleh produk cairan, dan sisanya fase gas dialirkan menuju ke exchanger yang difungsikan sebagai pendingin dari proses 4 ke 7, sehingga keluar menjadi titik 15, lalu di-recycle kembali ke unit kompresor. Ini adalah proses liquefaction dengan metode 2. Proses ini diusulkan oleh Linde, ya, sehingga disebut sebagai Linde liquefaction process. Metode yang sama tapi dimodifikasi lebih lanjut diusulkan sebagai proses Claude, ya. Claude liquefaction process memodifikasi di bagian exchanger dan ada tambahan expander, ya. Jadi tahapan lain sama, kemudian di bagian outlet dari exchanger 1, ya, titik 5 ini, ada sebagian fraksi yang diambil, dialirkan ke expander. Ini nyebutnya expander, ya. Kemudian expander ini ada kerja yang dihasilkan dan sisanya dibuang, dialirkan di titik 12, ya. Dicampur dengan gas yang keluar dari separator ini, lalu dikembalikan sebagai pendingin di exchanger yang kedua dan exchanger yang pertama, lalu di recycle. Jadi Claude proses ini sebenarnya sama dengan proses Linde, tetapi dimodifikasi lebih lanjut. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan fraksi fase liquid, ya, fraksi fase liquid yang diperoleh dari proses liquefaction ini. Kalau kita
lihat diagram TS dari proses cloud, itu prosesnya dari 1 menjadi 2. Ini adalah proses isotermal, kompresi isotermal, yaitu kombinasi antara kompresor dengan cooler tadi di ilustrasi cloud tadi. Lalu 2 menjadi 3, 4, 5, ini proses isobarik, ini terjadi di exchanger ya. Exchanger 1 dan exchanger 2. Kemudian 5 ke 6 prosesnya isenthalpik, ini yang terjadi di unit throttle ya. Kemudian masuk 6 ini sudah ada di fase di bawah kurva keseimbangan, berarti sudah terbentuk fase cair. Lalu dipisahkan fase gasnya, ada yang dipakai sebagai, ini ada sebagian yang diambil ya dari titik 3 tadi. Ini keluar dari exchanger yang pertama, diambil sebagian untuk dialirkan ke expander, lalu masuk ke sini. Lalu yang keluar dari separator digabung, ini di titik 10, 12, dan 13 ya. Lalu dialirkan ke exchanger yang kedua, ya. Kemudian diteruskan ke exchanger yang pertama, lalu dikembalikan ke proses 1. Jadi ini ilustrasi diagram TS untuk proses cloud tadi. Nah, yang kita evaluasi adalah neraca energinya, ya, energi balance sesuai dengan persamaan 2.30. Kita coba aplikasikan di rangkaian sisi kanan dari gambar ini ya. Jadi arus-arus terminalnya ada di arus 9, arus 4. Arus terminal adalah arus yang keluar atau masuk ke dalam sistemnya. 15 dan kerja outnya ya. Yang masuk adalah titik 4, yang keluar adalah 15, 9, dan kerja dari expander ini V out. Maka kalau kita buat neraca masanya 4 masuk ya, berarti M4 sama dengan M9 ditambah M15. Kalau neraca energinya berarti M4 ditambah H4 sama dengan M9 dikali H9 ditambah M15 H15 lalu ditambah dengan W out-nya. Ya. M4 sama dengan M9H9 ditambah M15H15 ditambah W out. Ini neraca energi masuk sama dengan keluar. Lalu persamaan ini kita susun ulang. Jadi W out-nya. Nah, karena ini W out-nya ini keluar ya, keluar, maka sebenarnya nilainya minus ya. Ditambah minus W out ya. Minus W out. Nah, kalau kita susun ulang, minus W out-nya pindah ruas ke sebelah kiri, tapi ditulis di kanan ya, sehingga diperoleh W out. Lalu M4-nya pindah ruas ke kanan, tapi ditulis di sebelah kirinya. M9 ditambah M9H9 ditambah M15H15 dikurangi M4H4, sehingga diperoleh persamaan ini. M9H9 ditambah M15H15 minus M4H4 sama dengan W out-nya ya. Ini adalah neraca energi dari rangkaian bagian sisi kanan gambar ini ya. Nah, kalau kita fokus di area sini, di expandernya ya, maka kita peroleh persamaan W out sama dengan M12, jadi karena arusnya adalah 12, dikali H12 dikurangi H5. Titik 5 dengan titik 11 dan titik 6 ini nilai entalpinya sama, karena dia hanya dipisahkan arusnya saja, tapi kondisi prosesnya sama. Nah, tadi kita ingat M15 sama dengan M4 dikurangi M9, sehingga M15 ini nanti kita substitusikan di sini. Jadi M9
M15. M15-nya kita ganti dengan M4 dikurangi M9. Ya. Kemudian semua sukunya kita bagi dengan M4. Kita bagi dengan M4. Jadi M9 dibagi M4. M4 minus M9 dibagi M4. Kemudian M4 dibagi M4 1. Lalu yang way out-nya kita ganti dengan ini, M12 dibagi M4, H12 dikurangi H5. Kita punya persamaan ini. Nah, sekarang M9 dibagi M4 ini kita ganti menjadi Z. Ini sebagai Z. M12 dibagi M4 sebagai X. Sehingga persamaan tadi kalau kita susun ulang, kita peroleh nilai Z sama dengan X dikali H12 minus H5 ditambah H4 minus H15 dibagi H9 minus H15. Inilah fraksi fase cair yang bisa diperoleh dari proses cloud liquefaction tadi. Nah, untuk proses Linde nilai X sama dengan 0. Jadi karena tidak ada modifikasi, ada tambahan expander, jadi harus X sama dengan 0. Maka kalau ini 0, sisanya adalah H4 minus H15 dibagi H9 minus H15. Ini adalah untuk proses Linde. Nah, sebenarnya hitungannya hanya semacam itu. Kita bisa mengevaluasi nilai Z jika kita tahu berapa entalpi di setiap kondisi prosesnya ya. Maka untuk memperlihatkan cara evaluasinya, kita coba belajar dari example 9.3 ya. Di example 9.3 ini menggunakan senyawa metan ya. Natural gas, gas alam, assume here to be pure methane, diasumsikan sebagai metana murni, is liquefied in a cloud process, ya, dicairkan dalam proses cloud. Compression is to 60 bar, kompresi diperoleh tekanan 60 bar, and pre-cooling is to 300 Kelvin, didinginkan di alat cooler tadi ya, sehingga suhunya menjadi 300. The expander and throttle exhaust to a pressure of 1 bar. Expander dan throttle-nya diekspansikan sehingga tekanan keluarnya menjadi 1 bar. Recycle methane at this pressure, leave the exchanger system, point 15 ya. Jadi metan yang di recycle di titik 15 suhunya adalah 295 at 295 Kelvin. Assume no heat leaks into the system, jadi tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem from the surrounding ya. An expander efficiency of 75%, efisiensi expandernya 75%, and an expander exhaust of saturated vapor. Keluar dari expander kondisinya adalah saturated vapor. For a draw off to the expander of 25% of the methane entering the exchanger system, jadi X-nya 0,25, what fraction Z of the methane is liquefied? Berapa nilai Z-nya? Yaitu fraksi cair dari metan ya. And what is the temperature of the high pressure stream entering the throttle valve? Ini ada 2 pertanyaan. Nah, data-data dari soal tadi kita cantumkan di sini. Keluar dari kompresor nih 60 bar, kemudian suhunya pre-cooling 300, ini titik 4. Kemudian nah ini titik 7, ini yang ditanyakan. Kemudian fraksi yang diambil ke expander 0,25, efisiensinya 0,75, keluar dari expander 1 bar saturated vapor, kemudian keluar dari throttle juga 1 bar, produk yang diperoleh fase cair di sini 1 bar juga. Ya. Sehingga untuk menentukan nilai Z kita pakai persamaan ini. Nah, untuk menentukan entalpi dari setiap titik tadi, supaya kita bisa menghitung Z, kita perlu diagram pressure versus entalpi ya, pressure entalpi diagram untuk senyawa metana ya. Maka kita bisa pakai grafik yang tampil di slide ini ya. Namun di slide ini suhu maksimal yang bisa didata
dari sini datanya adalah suhunya hanya sampai 260. Padahal tadi ada nilai suhu 300 dan 295 Kelvin, sehingga kita tidak bisa pakai grafik ini langsung ya. Nah, kita perlu sumber lain ya. Menurut penyelesaian dari buku Smith-Van Ness, untuk menyelesaikan ini diambil data dari NIST Webbook. Ya. NIST Webbook. Data yang diperoleh pada suhu 300 Kelvin dan 60 bar, maka nilai entalpinya adalah 855. Sedangkan pada kondisi 15, suhu 295 dan 1 bar, maka entalpinya 903. Ya. Gimana cara menentukannya? Maka kita pakai alternatif lain ya. Saya coba cari data diagram pressure versus entalpi untuk jangkauan suhu yang lebih tinggi. Saya menemukan grafik ini ya. Nah, grafik ini ada tulisan sampel, tapi data angkanya saya bandingkan dengan yang tadi itu kurang lebih sama ya. Jadi walaupun ada tulisan sampel ini tetap akurat ya datanya. File versi JPEG-nya Anda bisa dapatkan, sehingga nanti Anda bisa zoom in ya, zoom in lalu membaca angka yang tertera di grafik sini ya. Kalau saya sudah copy paste di PowerPoint, ini angkanya kecil-kecil sehingga sulit untuk dibaca, tapi saya tunjukkan cara penggunaannya ya. Nah, kita mulai dari kondisi 4, yaitu tekanan 60 bar sama dengan 6000 kilopascal, suhunya 300 Kelvin ya. Titik tekanan ada di sebelah sumbu Y. Ya, ini angkanya adalah 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 ya. Maka kalau 6000 berarti 6 kali 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 lalu di atasnya. Kita cari garis yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kisarannya di sini. Maka titik tekanannya ada di situ. Tarik garis horizontal. Ya. Berarti tekanan 60 bar ada di garis itu. Ya. Kemudian suhunya adalah 300. Anda cari di sini yang angka-angka garis merah ini. Nah, angka-angka merah di sini ya, ini menunjukkan suhu. Cari yang angkanya 300. Lalu Anda ikuti garis tadi, garis isotermalnya ya, ke atas. Nah, titik potongnya dengan tekanan tadi, Anda tarik garis ke atas, lalu Anda baca entalpinya berapa ya. Nah, di situ terbaca entalpinya adalah 855,3 ya. Kalau dari pembacaan grafik, maka entalpinya tidak akan terbaca sampai desimal seperti itu ya. Ini tetap perkiraan, tapi angkanya saya ambil dari penyelesaian Smith-Van Ness ya. Oke, mungkin nanti akan membaca 850, 851, 852 dan seterusnya, tapi di kisaran 850-an. Kalau Anda membaca di situ 1000, maka nilai entalpinya pasti salah ya. Oke, sehingga kita ya, kita simpan nilai entalpinya sama dengan nilai tersebut ya. Ya, jadi kita simpan H4-nya adalah 855,3 kJ per kilogram. Titik yang satunya kondisi 15, yaitu tekanan 1 bar 100 kilopascal. Kita cari sama kurang lebih seperti titik 4 tadi ya. Suhunya adalah 295. Tekanan 1 bar, titiknya ada di situ. Ini mestinya saya koreksi ya, ini bukan P4 tapi P15. Ini mestinya P15. Oke, tekanannya di sini, tarik garis horizontal, lalu cari suhu 295, yaitu kurang lebih dekat dengan 300 tadi. Nah, titiknya di situ, tarik garis ke bawah, lalu baca entalpinya. H15 sama dengan 903. Jadi itu 2 titik 4 dan 15. Maka untuk menentukan nilai Z, kita sudah punya data tadi. H4 ya, nilainya sudah tahu. H15 tahu. Ya.
H9 belum tahu, H5 belum tahu, dan H12 belum tahu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tentukan H9 ya. Titik 9 itu wujudnya berupa satu rated liquid dan satu bar ya. Kondisi yang sama, satu bar juga di titik 12, tapi wujudnya berupa saturated vapor. Nah, kita mau coba tentukan untuk dua kondisi ini. Sehingga dua data ini kita mau coba tentukan nilai entalpinya. Nah, dengan grafik yang sama, kita coba tentukan. Kondisi atmosferis 912, tekanannya 1 bar, 1 rated liquid, dan 1 rated vapor. Ya. Titik 9 dan 12, tekanannya 1 bar. Nah, kondisinya di situ. Ya, lalu kita tentukan yang di titik 12 kondisinya adalah saturated vapor ya. Maka Anda cari di situ suhunya adalah 115 derajat Celcius. Suhunya kita simpan. Lalu entalpinya kita baca 510,6 ya. Lagi-lagi ini 0,6 karena saya ambil dari penyelesaian di buku ya. Titik H12 berarti 510 ya. Lalu yang kedua adalah titik 9, wujudnya berupa saturated liquid, maka entalpinya mendekati nilai 0 ya. Tapi agak di sebelah kiri, jadi kalau di sudut panas ini nilainya minus 0,6 ya. Sehingga H9 sama dengan minus 0,6 ya. Data lain yang juga mau kita tentukan adalah nilai ya, entropi ya. Entropi titik 12. Caranya adalah kita ikuti garis yang entropinya sama, yaitu garis yang vertikal diagonal ke kanan atas ini ya. Ini garisnya kita ikuti. Lalu sampai kita bisa membaca angkanya di bagian situ. Nilai entropinya sama dengan 4,6 kJ per kilogram Kelvin ya. Jadi ini adalah nilai entropi di titik 12. Nah, berarti titik H9 tadi kita sudah tahu. Tinggal titik H5 dan H12. Nah, untuk mengevaluasi titik 5 dan titik 12, kita cermati di bagian sini ya. Di bagian sini. Nah, ini efisiensinya adalah 0,75. Dan titik 12, ini 1 bar dan 1 rated vapor. Tadi entalpinya sudah kita tentukan ya. Maka nilai delta H-nya sama dengan H12 dikurangi H5 sama dengan efisiensi eta dikali delta H pada kondisi saturated. Kemudian kita susun ulang persamaannya menjadi H12 ya, H12 sama dengan H5 ditambah eta H aksen eta dikali H aksen 12 dikurangi dengan H5. Oke, nah masalahnya adalah kalau kita mau mencari titik 15, kalau kita mau mencari H12, maka kita harus tahu nilai entalpi titik 5 dan titik 12 aksen. Ya. Sedangkan suhu di titik 5 ini belum diketahui, ya, belum diketahui.
Dan tentunya kita tidak akan bisa menentukan H5 ya. Nah, maka kita perlu trial T5. Nanti kita tebak angkanya berapa, T5, dan kita tentukan H5 dengan cara yang pakai grafik tadi, S5 juga, lalu nilai S12 sama dengan S5, karena prosesnya isentropis. Nah, dari S12 ini nanti kita bisa tentukan nilai H aksen 12 ya. Lalu kita bisa hitung H12 tanpa aksen dengan persamaan ini tadi. Nah, H12 yang terhitung tadi nilainya harus sama dengan H12 yang sudah tadi kita tentukan, yaitu 510. Maka kalau trial T5-nya menghasilkan H12 yang sama dengan 510, berarti trial tadi sudah benar. Kalau belum, berarti kita perlu trial T5 yang lain. Nah, sekarang kita coba trial ya. Trial T5 yang pertama kita coba di suhu 250, tekanannya 60 bar ya. Nah, tekanan 60 bar, titiknya dari situ, tarik garis horizontal. Kemudian suhunya kita cari dari bagian bawah, suhunya 250. Lalu tarik ke atas, mengikuti garisnya, tarik ke atas, kita baca nilai entalpinya. Ya, terbaca nilai H5-nya 745 ya. Sehingga H5-nya adalah 745. Kemudian kita tentukan Nah, yang kedua adalah dari titik 5 tadi kita ikuti garis isentropis ya, sehingga nanti diperoleh angka di situ nilai S5-nya adalah 4,05. Jadi S5-nya 4,05. Nah, tadi catatannya adalah S aksen 12 sama dengan S5 ya. Lalu kita tentukan titik 12 itu tekanannya 1 bar 100 kilopascal, kita tarik garis horizontal. Lalu dari titik entropi tadi yang entropinya sama, kita ikuti garisnya ya sampai berpotongan dengan tekanan 1 bar. Tarik garis ke bawah, kita baca nilai entalpinya berapa. Di sini terbaca 450 kJ per kilogram. Jadi H aksennya 450 kJ per kilogram. Lalu nilai fraksi uapnya X12 sama dengan 0,9. Ini kalau prosesnya isentropis ya. Nah, karena prosesnya tidak isentropis, ada efisiensi, maka sebenarnya garis prosesnya itu agak bergeser ke kanan, yaitu jatuh di kurva saturatednya. Maka nilai H12 kita hitung dengan data ini. H12 745 ditambah 0,75, 450 minus 745 diperoleh H12-nya 523.